Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun Anda berada. Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron buku harian seorang istri. Episode malam ini 9 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Untuk malam ini yang tentunya semakin seru lagi untuk kita tonton. Namun sebelum lanjut ke alur cerita, yang baru bergabung dengan channel ini, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante dimanapun Anda berada, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga kita doakan para pemain dan kru BHSI diberi kesehatan. Dan juga semoga alur cerita sinetron buku harian seorang istri kedepannya semakin seru lagi supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Lanjut ke alur cerita sinetron buku harian seorang istri. Malam ini kita pun akan disuguhkan episode yang paling ditunggu-tunggu yang tentunya akan membuat para penonton di rumah semakin penasaran. Di episode sebelumnya terlihat di sini Nana yang turun lagi dari mobilnya Dewa karena tidak mau dioperasi. Laju di sana juga dibujuk sama Dewa dan juga Nana juga mau dibawa ke rumah sakit. Nggak banyak basa-basi, Nana langsung digendong dibawa ke mobilnya. Lalu dimasukin ke mobil dan Dewa juga berangkat menuju ke rumah sakit. Di sana di rumah sakit sudah disiapin roda oleh suster. Dan pas tiba di sana langsung ditidurin di roda itu. Lalu di sana juga langsung dibawa ke ruang operasi. Lalu di sana Dewa sambil megang tangannya Nana dan Nana bicara sama Mas Dewa, doain saya ya Mas, kata Nana ke Dewa. Ya di sana juga Dewa tidak tahan dan sedih, dia menangis sambil menatap istrinya masuk ke dalam ruang operasi. Lalu tidak tahan dan air matanya sudah tidak tahan lagi, dia langsung nyurucut, pokoknya nangis di sana Dewa. Dan di sana juga Nana udah masuk ke ruang operasi. Dewa di sana menjanteng sendiri dan dia duduk di kursi sambil berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Dan di sana Dewa Tantinti berdoa sambil dia menangis. Ingat sama istrinya, dia lagi perang melawan penyakitnya dan dia mau dioperasi. Dia berdoa kepada Yang Maha Kuasa, minta-minta istrinya selamat. Terlihat di sini Nana di ruang operasi udah mulai dioperasi sama dokter. Dan di sana Nana sangat tenang dan dia udah pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Cuman dia yang bisa nolong dia. Lalu di sana juga dokter sibuk operasi Nana. Lalu di sisi lain terlihat di sini di keluarga Bu Farah, terlihat Neratu sama Bu Farah lagi ngobrol dan Bu Farah mau berangkat ke rumah sakit menjenguk Nana. Dan di sana juga Bu Farah juga pamitan sama Neratu, dia berangkat ke rumah sakit. Lalu Neratu tinggal sendiri di rumah. Dia memandang Bu Farah berangkat ke rumah sakit. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Alia Silet Atel ketemuan sama si Kehed Kelvin. Dan si Kehed Kelvin dia akan mengasih tahu siapa yang telah menabrak anaknya, kata si Kehed Kelvin ke si Alia Silet Atel. Dan di sana si Alia Silet Atel nanyain sama si Kehed Kelvin mana buktinya dan siapa pelakunya, kata si Alia Silet Atel kepada si Kehed Kelvin. Tapi di sana si Kehed Kelvin ada rencana baru sama si Alia Silet Atel. Dia tidak mengasihkan bukti yang menabrak anaknya yaitu Salsa. Dia punya rencana baru, entah rencana apa lagi si Kehed Kelvin. Lalu di sana juga si Alia Silet Atel dia berangkat pulang pergi dari hadapan si Kehed Kelvin dan dia pulang tidak dapat apa-apa. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa yang sangat sedih lagi menunggu istrinya lagi dioperasi, duduk sendiri di kursi.
Lalu tiba-tiba datanglah Bu Farah menghampiri dia. Lalu di sana Dewa langsung menangis di pelukan ibunya. Lalu di sana Bu Farah menanyakan apa penyakitnya dan apa yang terjadi, kata Bu Farah. Lalu di sana juga Dewa bilang bahwa Nana harus diangkat rahimnya, kata Dewa ke Bu Farah. Untuk punya keturunan sangatlah kecil, kata Dewa. Itu cuman ada 35 apa 30%, kata dokter. Dia bilang sama ibunya, yaitu Bu Farah. Lalu di sana Bu Farah pikirannya udah jelek lagi dia. Dia katanya kalau gitu Nana tidak bisa mendapatkan keturunan dari Dewa. Lalu di sana Bu Farah dia akan mengompori Dewa, tapi Dewa, udahlah Bu, jangan membahas masalah keturunan, kata Dewa sama Bu Farah. Yang penting saya selamatin nyawanya Nana. Mau apa juga kekurangan dan kelebihannya Nana saya terima, kata Dewa ke Bu Farah. Lalu di sana juga Bu Farah menyuruh Dewa pulang dulu, harus ganti baju dan mandi, kata Bu Farah. Lalu di sana tinggal Bu Farah sendiri nungguin Nana yang lagi dioperasi. Dan di sana dia mengulang jelek itu Bu Farah itu. Tiba-tiba datanglah si Alia si Hileud Ateul ngagegag. Si Alia si Hileud Ateul menghampiri Bu Farah. Dan di sana si Alia si Hileud Ateul ngomong sambil tersenyum sama Bu Farah. Ini karma kamu Bu Farah, kata si Alia si Hileud Ateul ke Bu Farah, karena kamu telah memisahkan saya sama Dewa. Inilah karma sudah terjadi, kata si Alia si Hileud Ateul ke Bu Farah. Dan di sana si Alia si Hileud Ateul sambil bicara kayak gitu ke Bu Farah sambil ngaleos ninggalkan Bu Farah. Lalu di sana Bu Farah memandang si Alia si Hileud Ateul. Benar-benar si Alia si Hileud Ateul telah menantang saya, kata Bu Farah ke si Alia si Hileud Ateul. Lalu di sisi lain Dewa yang sampai ke rumah. Di sana ada si Brokokokroni sama Lula dan Nerato. Dan di sana langsung Nerato menanyakan dan si Lula juga menanyakan keadaan Nana. Tapi di sana si Brokokokroni malah ngomong yang enggak ya. Di sana juga terjadilah si Brokokokroni kepukul sama Dewa. Lalu di sana Nerato memisahnya dan di sana Dewa langsung berangkat ke kamarnya dan di sana duduk di kamarnya sambil merenungi nasibnya. Dan dia tidak henti-hentinya memikirkan istrinya yang lagi dioperasi. Lalu tiba-tiba Nerato masuk ke kamarnya Dewa dan di sana Nerato menanyakan apa masalahnya Nana dan bagaimana keadaannya. Dan di sana Dewa bilang sama Nerato, Nana harus lagi dioperasi Nek, dia harus diangkat rahimnya, kata Dewa ke Nerato. Di sana juga Nerato malah ngomongnya jawabnya kayak gini. Jadi kalau gitu, kalau kamu Nana nggak bisa mengasih keturunan, kamu pasti tidak dapat warisan, kata Nerato. Tapi di sana Dewa sangat geram. Saya tidak memikirkan warisan, kata Dewa ke Nerato. Sekalipun saya pergi dari sini sama Nana, saya rela tidak dapat apa-apa, kata Dewa ke Nerato. Padahal di sana Nerato cuma ngetes Dewa sampai mana dia kasih sayangnya kepada Nana. Lalu di sana juga Dewa juga pulang lagi ke rumah sakit dan di sana nanyain sama Bu Farah, sekarang ibu aja pulang, biarin saya di sini, kata Dewa. Lalu di sana juga Bu Farah pulang dan dia mampir dulu ke suster. Dia ngomong sama suster, pokoknya yang bisa masuk dan menjenguk ke Nana catatannya namanya ini. Dan di sana juga dicatat sama suster. Dan dia Bu Farah kelihat di sini dia menelepon anak buahnya suruh menjaga ketat pintu ruang rawat Nana. Dan di sana ada bodyguard 2 dan juga ditambah sama Pasha jadi 3. Lalu Pasha juga di sana di sisi lain terlihat Pasha melihat ke Nana.
Dan di sana terlihat di sisi lain dokter yang udah operasi Nana keluar. Langsung di sana ngorejat Dewa menanyakan kepada suster itu, kepada dokter itu. Dan dokter juga menjawab, alhamdulillah Pak Dewa operasinya lancar dan Nana juga sudah mulai normal lagi dan sudah melewati masa kritisnya. Dan di sana Dewa sangat senang dan sedih dan dia langsung masuk ke ruang rawat Nana yang sudah melewati masa kritisnya. Lalu di sana Dewa sambil bicara sendiri, dia ngomong sama Nana. Lalu di sisi lain terlihat di sini Fasya yang mendatangi suster dan dia mau masuk ke ruang rawatnya Nana. Dan di sana juga suster dikasih tahu nomor-nomornya dan di sana langsung masuk ke ruang rawat Nana. Lalu di sana Dewa juga dia tidak jadi memecat kamu Pasha. Kamu harus mencari tahu apa maksudnya si Kelvin. Lalu di sana Pasha juga keluar. Pas keluar dia melihat si Kehead Kelvin lagi ngobrol sama suster menanyakan nomor rawatnya kamarnya Nana. Dan di sana Pasha mengintipnya dari jauh melihatkan gerak-gerik Kelvin. Lalu terlihat di sini si Kelvin sangat marah ke suster. Tapi di sana suster juga tidak ngasih tahu dan dia juga si Kelvin juga pergi meninggalkan suster itu. Lalu di sana terlihat Pasha yang memantauin terus Kelvin, si Kelvin, dan dia mengikuti Kelvin kemana dia pergi, akan diselidiki terus apa maunya si Kelvin, kata Fasya. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa yang ketiduran lagi menungguin istrinya sambil megang tangannya. Dan tak lama kemudian Nana juga sadar dan bangun. Dan di sana juga Dewa juga bangun dan dia melihat istrinya bangun, dia sangat gembira dan senang. Dan dia juga langsung mengusapi rambutnya Nana. Dan dia sambil bicara kepada Nana, udah bangun kamu nak, kan udah sadar, kata Dewa ke Nana. Dan di sana Nana sangat khawatir kepada suaminya yang begitu mencemaskan dirinya. Lalu di sisi lain terlihat Pasha yang mau melihat keadaan Nana. Dia cuma di depan pintu aja melihatin Nana, tapi dia sangat senang Nana sudah sadar dan dia juga langsung pulang lagi dari sana. Lalu di sana dia bilang sama penjaga pintu itu, pokoknya awas kamu harus menjaga di sini, kata Fasya kesuruhan Bu Farah. Nah, itulah ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk malam ini 9 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau kata-kata Mimin balelol dan lomba tintara rajo, Mimin mohon maaf. Dan juga bila mana ada suara-suara di luar terdengar, Mimin juga mohon maaf. Dan sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.